Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Sumwani Hafizahullah Ta'ala, yang saya muliakan para ustaz, para kiai, para ulama, para tokoh masyarakat dan semua yang hadir di tempat ini. Ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Saya bersyukur kepada Allah bisa dapatkan turun, Masya Allah. Saya di mbah itu dari Podri, jemaah. Kama Podri itu, semak berkala. Tapi saya mau bahasa Madura, takut sama. Ya Allah, Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah, bulan Eko betul terakhir. Sudahkah kau buka pi? Sudahkah sokat pi? Mari Ustaz. Karena waktu terakhir ini waktu paling nyaman cerita itu. Saya berharap semua angkat tangan ke atas, semuanya angkat tangan. Dua kali angkat. Nah, sudah satu ke apa? Bawun kan? Iya, sahabat pencet pasti ada. Mari ibu sahabat tangan sekali maju. Pakai depan. Kasih ada pencet kan? Ya. Mana bu? Isi mata ada pencet kan? Aneh, tenaga dalam dari jauh. Masya Allah. Baik, jemaah rahimakumullah. Hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 9. Umat Islam hari ini tanggal 9. Beda apa tanggal sana? Beda pasar, beda Ustaz Teddy minum, beda makan, Masya Allah. Alhamdulillah. Bulan ini bulan Agustus, sehingga banyak orang lupa di keberadaannya bulan Muharram. Kebun Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan nih, bulan Muharram. Bila Habib Said Mukhtar sudah nyampaikan tentang bagaimana Allah menjadikan bulan Muharram salah satu bulan haram. Bagaimana kita memulaikan bulan Muharram dengan memperbanyak puasa. Dan puasa yang paling utama di bulan Muharram lakukan tanggal 10. Ibu-ibu niat apa sahaja? Diangkai ibu. Ya, ada mana? Ustaz ceramah saya kasih angkai. Kami Allah jabat apa nafas sudah Ustaz Salim juga. Yang capek ustaznya apa jamaahnya? Ustaz nyaman aja minum jangan kunjung murid dulu agak merah tak kuat Ustaz. Bukan ini kunjung murid berempah ya Pak. Kalau berempah, Masya Allah, Insya Allah itu beri surga kecil. Amin. Mohon mari kajian malaikat Allah itu oke ke atas. Tanyai Allah dari kamu, dari hamba ya Allah. Yadhkurun Allah, yusabbihuna, yuqaddisuna. Apa saya perintah hamba saya? Minta surga dan minta dijauhkan dari api neraka.
Kata Allah, aku sudah berikan kepada mereka ini. Lalu Allah mengatakan, "Ushidukum anni qad ghafartu lakum." Aku kasih saksi buat kalian. Aku persaksikan kalian, aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Allahu Akbar. Kemudian kita keluar dari tempat ini yang ampuni dosa-dosa. Apa kata mereka? Ya Rabbi, kata dia, di situ benar orang. Sebenarnya bukan masuk jamaah pengajian, perak lebar masuk juga. Yang itu juga diampuni dosa-dosa. Humul qaum la yasqafi jenis. Mereka adalah orang-orang yang kumpul sama mereka akan derita. Maka jauh-jauh dari majelis ini. Tegak kata berkawan. Tapi berdekat itu. Saya pojok biasa sudah mulai Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah juga diikut sampai kelas 11 Papua di Papua. Baik, kita mau cerita tentang tanggal 10 Muharram. Beda apa di 10 Muharram? Kenapa kita puasa besok jamaah? Ada apa sebenarnya? Rasulullah SAW mengatakan, "Saum Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha." Puasa Ashura itu aku harapkan diampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Kalau kita berpikir jemaah, hampir banyak amalan sefadilahnya itu pengampunan dosa. Puasa Arafah oleh apa? Puasa tahun. Puasa tahun diampuni dosa tahun. Terus baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Budakku baca itu 100 kali. Asal 100 kali diampuni itu satu dosa. Kenapa kok selalu pengampunan dosa? Karena kita punya dosa. Jangan sok suci ya. Fala tuzakku anfusakum. Kita perlu puasa besok. Niatkan lillahi ta'ala, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa baina wajhin nar sab'ina khalifah. Yang puasa sehari apa? Lillahi ta'ala, di jalan Allah dia berpuasa, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Nih kaki saya berdiri sini, dan semua umat Islam pasti akan lewati neraka. Kaki saya kiai, saya ustaz, saya lora, kaki akan lewati neraka. Yang orang biasa, kata Allah Azza wa Jalla, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satu pun dari kalian melainkan akan melewati neraka. Karena ala rabbika hukman maqdir. Itu sudah keputusan Allah. Kaki. Saya lewat sana, benda saya selamat, benda saya tak selamat. Benda saya cepat, benda saya tak cepat. Apa pada di sosok pertama bagi sosok terakhir? Kalau pada memang, karena ini pertama, Masya Allah, bukan terakhir. Insya Allah pada Ustaz. Tak pada jemaah. Faman batta'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasab. Yang ketika melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam, dia lambat, tak bisa cepat. Tidak mungkin karena nasab jadi cepat. Oh, saya aman dia, dekat aman dia. Nanti pada hari kiamat itu amalannya. Maka bila kenapa turun besi wani, mun sudah mati kuburan, mun sudah dipakai pada mahsyar, sohum kiai, sohum ustaz. Sebelum hamba Allah Azza. Maka kita perlu puasa, niatkan puasa, nak kana cehri asal kapi, apa salah dulu. Kenapa? Harapannya diampuni dosa 1 tahun. Dan paling tidak bapak ini memakai anak puasa Asyura, terus puasa Asyura bapak oleh dijereng dekat oleh kuburan karena bapak ngajarkan kebaikan kepada ibu-ibunya
anak ke Bilalin. Pas berkona buka kirim kata bangkona. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajrin." Yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa oleh ganjaran pahala ikhlas. Maka manfaatkan besok benar-benar menjadi hari yang mulia buat kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Depak ke Madinah, Madinah itu sudah banyak orang Yahudi, banyak orang Mekah, atau orang menggambarkan bahwasanya Rasul SAW itu hidup semua penduduk Madinah itu umat Islam. Sebagian besar penduduk Madinah itu bangsa Arab, tapi di sana ada orang-orang Yahudi seperti Nabi SAW bertetanggaan dengan Nabi alaihi salatu orang Yahudi. Ketika bicara toleransi, ciri umat Islam toleransi. Mulai lambuk sudah Madinah sudah diajari toleransi. Hidup dengan orang-orang Yahudi. Bahkan ada sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Amr bin As. Pas dia yang beli ada kandungan. Ida farabta pas mulai ingin ida farabta tabda bicara Yahudi. Mulai stare mulai saya pertama beri tetangga kita seorang Yahudi. Jadi murid Yahudi. Apa yang kata Yahudi? Nah, terkait Yahudi mau tetangga lihat tetangga. Apa jawab Abdullah bin Amr bin As? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusi bil jar hatta wanatu annahu sayuwarrithu." Malaikat Jibril itu terus-terusan beri wasiat kepada saya. Beri wasiat apa? Agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai saya mengira tetangga itu bakal dapat warisan. Maka ketika hidup di kota Madinah bersama orang-orang Yahudi, Rasulullah berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memerangi Islam. Pas depak ke Madinah, Rasulullah SAW depak ke Madinah bulan apa jemaah? Mari Bapak Pak, mengkaji Muharram kan? Muharram. Tanggal 12 Rabiul Awal. Debat ini tak temu Muharram. Pas tahun depannya bulan Muharram, orang-orang Yahudi atas. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani, semua mereka sebenarnya kalendernya itu ikut kalender bulan, 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Orang-orang Yahudi pas tanggal 10 apa sih? Berapa nama apa sih? Apa kata mereka? Dzaka yaum najjallahu fihi Musa. Hari ini tanggal 10 Muharram punya itu beribu-ribu tahun yang lalu Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya dari kejaran Fir'aun dan para tentara. Fasamahu Musa syukran lillah. Nabi Musa puasa tiap tanggal 10 Muharram sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang Yahudi puasa, orang-orang Nasrani puasa. Apa kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Nahnu ahaqqu bi Musa minhu. Kita lebih berhak dengan Nabi Musa daripada mereka. Fa amara bisiyam. Nabi perintahkan para sahabat untuk puasa tanggal 10 Muharram. Tahun kedua tanggal 10, tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9. Kapan meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hari
dikasih ngakuna follower, membahas anak-anak orang itu follower Rasul SAW, pengikutnya Rasul SAW. Kapan Nabi SAW meninggal dunia? 12 Rabiul Awal, hari Senin. Tahun berapa? Ibu-ibu tahun berapa? Waktu nanya air tahun berapa? Tahun berapa? Ini belum pembagian jajan. Tidak ada. Ada orang besar. Masya Allah. Ketimun kajian jangan diberi formal. Mudah beli permen beli. Mari tak kaya. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi alaihi wasallam meninggal dunia. Sebelum Rabiul Awal bulan apa? Safar. Sebelum Safar Muharram. Lambang Muharram ini dikenal dengan Safarul Awal. Jadi membeda Rabiul Awal, membeda Safar Awal. Safar Awal itu ya bulan Haram. Safar Tsani bulan Safar. Rasul SAW ketika tahun terakhir beliau sebelum meninggal dunia, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna yaum Ashura ini tanggal 10 itu tu'adzimuhul Yahud wal Nasara. Hari itu diagungkan sama orang Yahudi dan Nasara. Mereka puasa. Jadi pengagungannya dengan berpuasa. Apa yang Nabi SAW? Lain ishtu ila qabil, mondel Pak Omra saya sampai tahun ada, la asumanna tasih. Saya apa saat sangat. Jadi tanggal sangat disebut. Maka Ibnu Qayyim menjelaskan urutan puasa Asyura ini mau bisa sangat 10-11. Mau tak bisa sangat 10. Mau tak bisa 10. Besok puasa? Akhir bagi bilang, ada satu cerita tentang Nabi Musa yang Allah selamatkan dari Fir'aun dan bala tentara. Nabi Musa ini sempat hidup di istana Fir'aun berapa lama? Kira-kira 30 tahun. Bagaimana jahatnya Fir'aun? Kalau bicara sepanjang sejarah, mungkin Fir'aun menjadi sosok yang paling jahat. Bayi baru lahir disembelih. Itu perempuan-perempuan Bani Israel ketika hamil sudah ditandai. Ini fulan hamil, tanggal lahirnya kira-kira sekian. Ketika lahir ditungguin. Lahir lagi sampai yudzabihu abna. Allah selamatkan Nabi Musa supaya kita tahu kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah mudahkan jalannya. Bagaimana Nabi Musa bisa hidup di istana Fir'aun, dilindungi sama Fir'aun, dibesarkan sama Fir'aun, dijaga sama bodyguard Fir'aun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Setelah 30 tahun hidup di istana Fir'aun, ada kejadian yang menyebabkan Nabi Musa keluar dari Mesir. Terbunuhnya salah satu orangnya Fir'aun. Nabi Musa cuma dorong memang. Nabi Musa ini sokek dia. Jadi orang lambat ini ke sokek. Mau sekarang kaki naik motor, semak naik motor. Mak-mak lambuku, Masya Allah. Montero air harus ambil di sumur. Mau sekarang kayak buka keran keluar. Orang pun Masya Allah. Nabi Musa Allah berikan kekuatan. Didorong ini orang mana? Akhirnya Nabi Musa meninggalkan Mesir menuju kematian. Di situ Nabi Musa mengembala kambing berapa tahun? Berapa tahunnya? 10 tahun. Subhanallah, para ulama menyebutkan tentang hadis Nabi SAW, ma min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam. Tidak ada satu
sekali pernah mengembalakan kambing. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan hikmah kenapa para nabi itu sebelum jadi nabi kok dikasih ilham, dikasih petunjuk untuk gembala kambing. Karena di situ ada banyak hikmah yang besar. Orang itu belajar sabar, belajar mengatur, belajar menyayangi. Maka harapan dan menggunakan produk ini terus sampai gembala kambing. Semoga produk ini bisa menyediakan pengembalaan kambing. Jadi tak lamokan menjadi ustaz. Nabi Musa alaihissalam 10 tahun dia mengembala kambing. Sehingga orang yang hidup di istana, ya wajarlah hidup di istana penuh dengan segala kekuasaan, nurut dituruti. 10 tahun dikikis semua sehingga beliau menjadi salah satu ulul azmi minar rusul. Sampai Nabi kita Muhammad SAW pernah beliau disakiti sama salah satu orang. Apa kata beliau SAW? Laqad sabara Musa bi akthar min hada. Laqad uziya Musa bi akthar min hada. Nabi Musa itu sudah diganggu, sudah disakiti lebih parah dari ini, dan Nabi Musa besar. Akhirnya Nabi Musa AS setelah 10 tahun berdakwah menghadap ke Fir'aun, diajak Fir'aun untuk kepada Allah Azza wa Jalla. Nasihat anak kepada semua yang ada di sini, khususnya para lulusan pesantren. Ingat dengan pesan Rasul SAW, balighu anni walau ayat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Ada satu amanah yang kita tanggung. Kita sudah belajar, kita sudah mendengarkan kajian, kita mendengarkan ayat-ayat Allah, kita mendengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Sampaikan. Tadi telepon ke Sinwani, bagaimana beliau mengatakan, kenapa beliau harus menyampaikan? Karena amanah ya. Bahkan ditanya sama Allah Azza wa Jalla, an ilmihi mada amila. Ditanya ilmu kepada apa? Kepada apa ilmu? Melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, dibiarkan. Sampaikan. Dan Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada siapa? Kepada Fir'aun. Bagaimana jahatnya Fir'aun. Allah mengatakan idza ila fir'auna innahu tagha. Berangkat ke Fir'aun, jumpai Fir'aun dengan segala kekuasaannya Fir'aun, dan dia berusaha untuk membunuh Bani Israel, menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa terus menyampaikan dan sabar Nabi Musa. Sampai disebutkan kira-kira 40 tahun Nabi Musa ini berdakwah. Setelah itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa sudah untuk meninggalkan Mesir. Sudah, nggak mungkin lagi jemaah. Ada yang namanya titik, udah nggak bisa lagi. Rasulullah SAW hijrah meninggalkan kota Mekah setelah beberapa sahabat dibunuh, dibantai. 13 tahun Nabi alaihissalam di kota Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Nabi Musa tadi Allah ceritakan tentang cerita Nabi Musa ini banyak dalam Al-Quran, dan di Al-Baqarah ada, di Ali Imran ada, sampai di Juz Amma ketemu ceritanya Nabi Musa alaihissalam. Karena cerita beliau penuh perjuangan, dan kata Nabi alaihissalam, kita lebih berat dengan Nabi Musa. Kita menabujkan dengan Abang ingat sama jasanya Nabi Musa alaihissalam. Apa jasanya Nabi Musa dengan sholat yang 5 waktu? Waktu Nabi Isra Mi'raj alaihissalam, beliau turun membawa kewajiban apa? 50 waktu. Pas ketemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa akhir aku, saya sudah kasih si Bani Israil. Ini sudah Musa minta keringanan. Masya Allah. Ini perannya Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana beliau kesian sama kita, dan beliau memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad alaihissalam
Dan kenapa Nabi kita Muhammad SAW puasa hari Asyura ini, ya? Benar-benar dia mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa daripada mereka. Mereka menyelewengkan ajaran Nabi Musa. Kita lanjutkan dakwah tauhid ini, mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, Allah ceritakan jemaah di surat Asy-Syu'ara. Iya. Setelah tukang sihir itu dibunuh. Jadi orang kalau menegakkan kebenaran, dia berpotensi untuk disakiti, dikucilkan di masyarakat, bahkan dibunuh. Kita tahu tukang sihir Fir'aun itu di pagi hari dia ngomong sama Fir'aun, kalau kita menang oleh apa? Innakum laminal muqarrabin. Sudah, situ termasuk orang-orang yang dekat sama raja, aman sudah. Minta apa itu? Itu pagi hari. Sore harinya mereka sudah disalib di pohon-pohon kurma, dibunuh semua. Karena mereka beriman. Ketika mereka diancam sama Fir'aun, apa kata mereka? Tidak baik, tidak apa-apa, terserah. Itu mau bunuh kita, mau nyincang kita. Inna ila rabbina munqalibun. Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan kembali kepada Allah. Kalau bicara nama Indonesia, di sini Indonesia, di sebelah ada Malaysia, di sebelahnya lagi ada Thailand nanti. Terus nanti akan ketemu banyak negara. Itu hanya nama aja. Tapi semuanya adalah bumi Allah Azza wa Jalla, dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Penyihir-penyihir ini mengatakan inna ila rabbina munqalibun. Inna natma ay yaghfira lana khatayana. Kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kami. An kunna awwalal mu'minin. Karena kita termasuk orang yang pertama kali beriman. Terus kata Allah, wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. Kata Allah, Musa, engkau bawa Bani Israil malam hari, tinggalkan Mesir di malam hari. Kenapa? Kalian akan dibakar sama Fir'aun. Karena Fir'aun sudah tak punya dalil lagi kan. Dia melihat Nabi Musa terus semakin kokoh dengan mukjizat yang Allah berikan. Maka ada dalam benak Fir'aun, Bani Israil itu dihabisi. Kalau kemarin dia membunuh yang anak-anak kecil, sekarang semuanya dihabisi. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israil malam hari meninggalkan Mesir. Subhanallah, ada satu kejadian di malam hari itu, ketika Nabi Musa AS bersama, dalam beberapa riwayat disebutkan 600.000 Bani Israil. Ketika berangkat, mereka tersesat. Tidak tahu jalan. Nabi kita AS pernah suatu hari, ini berkaitan dengan malam hari, malam Asyura. Berarti kejadian nanti malam. Berapa ribu tahun yang lalu, Nabi Musa AS, Nabi kita Muhammad AS pernah ziarah, bertamu ke rumahnya orang Badui. Sama orang Badui ini dimuliakan. Lalu Nabi kita Muhammad AS mengatakan, idza ataita Madinah itu, kalau kau datang kepada Madinah, datang ke tempat kami. Kata Nabi SAW. Subhanallah. Dapat berapa waktu datang Badui ini kepada Madinah, datang ke rumah Nabi SAW bersama sahabatnya. Apa kata Nabi SAW? Sal hajat, minta keperluan orang. Bermacam-macam. Kita kalau berhadapan dengan Rasulullah SAW, lalu beliau mengatakan, engkau mau minta apa? Nah, kira-kira minta apa? Nah, minta apa? Minta mobil apa? Ini jamaah orang Badui ini ditanya, kau mau minta apa? Kesempatan. Ya Rasulullah. Napa? Ada buah. Wa'akuz. Ya Tuhan. Saya mau minta onta yang bisa dikendarai. Larang onta yang bisa dikendarai. Dan minta beberapa ekor kambing saya bisa dipersuntik keluarga. Punya apa suntiknya Pak? Ini oleh
Tapi ternyata yang diminta oleh orang Badui ini sakit. Wallahi jamaah, dunia dan isinya ini. Apa kata Nabi SAW? "Lau kanat dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha, ma saqa minha kafiran syarbata ma." Kalau dunia dan isinya, Madura, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Irian, Sulawesi, dan seluruh yang ada di muka bumi, itu nilainya tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Onengnya nyamuk, mau malam ini aku setong, pasti dunia ini adalah kecil. Andai kata dunia ini nilainya ada seperti, bukan nyamuk loh jangan, satu sayapnya, masa kami kafiran syarbatama, orang kafir yang akan dikasih seteguk air dari Allah. Tapi kita melihat orang-orang yang tidak beriman, gini dia mah banyak besar dengan hukum ini. Bila masya Allah, padahal tak pernah becek orang ini. Saya sesok pertama sepeda bensinnya campur dorong dia mah. Dan kadang kita melihat orang ini tak pernah becek tapi besennya. Kita pengajian sok pertama, mulai sandal elang dan malas. Ini Pak pun jadi miskin. Dunia ini sok berat dan jamaah. Maka jangan terpena dengan dunia ini. Ketika sahabat ini, orang Badui ini, minta onta dan minta beberapa ekor kambing, yang mungkin harganya ya ratusan juta pada waktu itu. Apa kata Nabi SAW? "Ayajizu ahadukum ayakuna mithla ajuzi bani Israel." Apakah bisa kalian itu menjadi seperti perempuan tua dari kalangan Bani Israel? Ini cerita perempuan tua. Para sahabat bingung. Wama ajuzu Bani Israel, berapa ceretan wanita tua dari Bani Israel, berapa ceretan. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Lama arada Musa." Ketika Nabi Musa AS malam 10 Muharram hendak berangkat bersama Bani Israel meninggalkan Mesir, mereka tersesat. Padahal jalannya sudah dikasih tahu. Jadi Nabi bersini terus sampai depan ke depan. Ketika mereka malam hari itu bingung. Kata Nabi Musa SAW, Mana? Ada apa ini? Kok bisa tersesat? Lalu orang-orang sepuh dari Bani Israel mengatakan, ada satu masalah. Apa masalah? Inna Yusuf alaihissalam. Jadi ceretan Bani Israel ini mak bisa depak ke Mesir. Siapa sih Nabi Bani Israel ke Mesir? Nabi Yusuf alaihissalam. Kan nama mereka Palestina aja lah. Nabi Yusuf jadi pejabat di Mesir, sampai kaki keluarga ke Mesir. Sesok-sesok ini kata Nabi Yusuf alaihissalam, sebelum beliau meninggal dunia, beliau pernah berpesan. Subhanallah, pesan Nabi Yusuf itu seakan-akan Nabi Yusuf dia dapat wahyu dari Allah, Bani Israel akan meninggalkan Mesir. Kalau kalian meninggalkan Mesir, fahmil idhamina. Mohon kalian tinggalkan Mesir, jasadku kalian bawa tinggalkan Mesir sama kalian. Itu pesanan Nabi Yusuf alaihissalam. Jangan diusah. Waman yang diobral Yusuf. Siapa sih orang yang diobral Nabi Yusuf? Jadi Nabi Musa pun tak orang yang diobral Nabi Yusuf. Waman yang diobral Yusuf. Kata mereka boleh jawabnya Nabi Musa. Ajus, perempuan tua. Coba irodok perempuan tua. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Dulini ala qabri Musa." Tunjukkan kepada aku di mana kuburan Nabi Yusuf alaihissalam.
Mun syarat saya beri akid itu duit kepada Nabi Musa. Bayangkan ya, 600.000 Bani Israel nggak ada yang tahu kuburan Nabi Musa alaihissalam. Karena memang tidak ada hubungan dengan kaitan ibadah, jemaah. Tatkala sebagian orang mengagungkan kuburan dijaga, kuburan dihormati. Kita datang ke kuburan untuk mengingat kematian, untuk mendoakan mereka, bukan untuk minta berdiri. Ketika orang ini minta syarat, kata Nabi Musa alaihissalam, wa ma hukmuki, apa syarat tersebut? Syarat tak? Nih perempuan sudah tua, mun sekarang perempuan ini mun sudah keriput zaman, apa saya syarat? Kenapa ibu-ibu? Kering siang, kering malam, kering subuh. Pernah itu diginiin, aku ya kan beri temon sini nanti ya Allah. Mereka ingin tetap muda. Ini perempuan tua, apakah dia minta dikembalikan muda, dikembalikan kuat, dijadikan cantik? Tidak. Perempuan tua ini mengatakan, syaratku, aku ma'aka fil jannah. Syaratku, aku bersama engkau masuk surga. Sama. Baik. Nabi Musa melihat. Kenapa Nabi menginginkan Badui itu minta apa? Minta unta, tinggi. Perempuan tua ini minta masuk surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Jangan tahu perempuan ini kesempatan ini. Ini Nabiullah, Kalimullah yang insya Allah dikabulkan doanya. Aku minta bersama. Jangan Musa apa yang lain? Tidak, Anda minta yang lain. Akhirnya Allah wahyukan kepada Nabi Musa, kau beri syarat. Akhirnya perempuan ini berangkat entar ke seperti tanah yang ada genangan air, enak kolamnya. Ambimuha Pak Kereng Pak Kereng malam hari ya. Ingat, ini kejadian malam hari yang pagi harinya besok itu Firman ditenggelamkan di laut merah. Ketika sudah kering, perempuan mengatakan ikhirun, di tempat ini kalian ganti. Diganti ya, ketemu biasa tanah Yusuf. Karena kita tahu bumi tidak memakan biasanya para nabi. Pas tak biasa itu jemaah jalan menuju ke pelayan itu terang kayak siang, berangkat terus mereka berangkat. Waktu subuh mereka sampai ke pantai. Mereka melewati jalan-jalan gunung, terus tolong pantai, kanan gunung, kiri gunung, depan lautan. Tahu-tahu yang kudu budi, Fir'aun sudah di depan. Allah Azza wa Jalla menciptakan hal itu. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika mereka saling memandang, artinya pasukan Fir'aun bawa pasukan kira-kira disebutkan 1.600, 1.600 tentara Fir'aun. Bani Israel 600 ribu. Ketika mereka saling melihat, inna lamudrakun. Kemudian mereka sudah kompes sudah habis. Iya, inna lamudrakun ini sudah. Di depan lautan, di belakang Fir'aun, kanan kiri gunung, mau kemana? Subhanallah, salah satu dari mukmin ahli Fir'aun yang beriman dari keluarga Fir'aun itu, dia dengan mudahnya dia tanya sama Nabi Musa, Allah memerintahkan kau ke tempat ini? Iya. Allah perintahkan aku. Dia naik kudanya, masuk ke atasnya. Ternyata tidak bisa jalan. Terus semakin mendekat. Disinilah perbedaan orang yang beriman kepada Allah. Saya kenalkan Gusti Allah Azza wa Jalla, saya oneng ke Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia menyerah
menyerahkan semuanya kepada Allah. Ketika orang-orang Bani Israel mengatakan kita habis sudah, kita akan dihabisi sama Fir'aun, kata Nabi Musa, kalla, kalla, inna ma'iya rabbi sayahdi. Enggak mungkin kita akan dihabisi sama Fir'aun dan bala tentara. Kenapa enggak mungkin? Bukankah mereka kuat? Mereka jumlahnya banyak? Ya. Tapi kata Nabi Musa, inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Jamaah, kita ini dekat dan orang menghargai doa-doa kita. Ketika kita mengatakan Rabbil firli, ketika kita mengatakan Rabbana, harus ada di dalam jiwa kita, kita sedang memanggil pencipta langit dan bumi ini, yang punya semua gunung itu, lautan kekuasaannya, angin miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Kadang-kadang kita kurang yakin ketika berdoa. Nabi Musa mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdi, dia akan memberikan hidayah kepada aku. Terus jemaah tentara Fir'aun mendekat. Nabi Musa dengan keimanannya, dengan ketakwaannya kepada Allah, lalu Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkat. Lautan itu terbelah menjadi 12 jalan. Maka Bani Israel berangkat sampai ke darat. Bagaimana dengan Fir'aun? Melihat di hadapannya ada mukjizat yang gak mungkin Fir'aun melakukan itu. Fir'aun ini ngaku Tuhan. Tapi akhirnya Fir'aun karena terpaksa, dia sudah mengelabui rakyatnya, Fir'aun masuk ke lautan itu jamaah dan ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah perjuangan Nabi Musa selesai? Tidak. Kejadian itu tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam. Maka setiap tanggal 10 Nabi Musa puasa Asyura. Besok mau puasa mana? Dapat apa kalau puasa besok? Diampuni dosa 1 tahun. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang diberi. Dengan Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam. Tapi ada hal yang menarik ya. Setelah selamat, kaumnya Nabi Musa ini melihat di pantai sana orang-orang musyrikin yang menyembah patung-patung, berhala. Apa kata Bani Israel? Ya Musa, ketika Bani Israel ini memang terkenal kurang ada Nabi Musa. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahu alihah. Musa, bikinkan buat kita berhala-berhala, sesembahan seperti mereka punya sesembahan. Jadi Bani Israel ini selamat bagi Allah, tapi hendak melakukan kesyirikan. Kata Nabi Musa, Allahu Akbar, terima kalian ini. Masa mau dijadikan Tuhan selain Allah Azza wa Jalla? Dan Nabi Muhammad alaihissalam pernah punya kejadian mirip dengan kejadian Nabi Musa alaihissalam. Ketika umat Islam menaklukkan kota Mekah, tahun berapa menaklukkan kota Mekah? Jangan tahun berapa menaklukkan kota Mekah? Jadi zaman ini dulu ya Ustaz, ini betul sudah lama Ustaz. Kayak berapa menit betul? Jangan diketebak. Baik. Ketika Nabi Muhammad alaihissalam bersama 12.000 tentaranya mau berangkat ke perang Hunain, di tengah jalan ketemu sama pohon keramat. Pada pohon
pohon bidara dan tapi maju pohon. Nyaman zatu anwar. Zatu anwar. Jadi pohon ini kebenaran kesaktian. Orang-orang jahiliyah itu Montero, Perdana, Sakti, sabut di sana, sabut sana pas iktikaf di sana, ada teks media di sana. Itu lakonnya di orang-orang jahiliyah. Ketika umat Islam kan banyak yang baru masuk Islam dari Mekah, melihat pohon keramat itu, mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ij'al lana zata anwarin kama lahu zata anwar. Ya Rasulullah, bikinkan buat kami pohon keramat yang Islam. Kira-kira seperti itu. Kan mereka ini pohon keramat, masa kita nggak ini pohon keramat? Kebanyakan pohon keramat buat kita, sehingga kita bisa gantungkan senjata-senjata itu. Ketika Nabi mendengarkan itu firman Allah, wa inna sana. Kata Nabi, ini bentuk mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Kalian telah mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Pada kekalian kita. Jadi akhirnya umat Islam itu akan mengikuti gaya orang-orang sebelum. Maka kita perlu berhati-hati. Kenapa ditekankan kita harus mengikuti Al-Quran? Kenapa kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Lakuna Asyura, tanya aku apa saya lakukan Rasul Sallallahu Alaihi Asyura? Karena Ustaz Salim sudah menjelaskan bagaimana orang-orang Syiah mengadakan ratapan di hari Asyura. Mereka menangis-nangis, mereka memukul diri mereka karena bentuk sedih disebabkan dibunuhnya Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Kita semua sedih. Tapi kejadian itu sudah selesai. Dan Husain insyaallah berada di tempat yang indah di sisi Allah Azza wa Jalla. Tugas kita adalah mengikuti syariatnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Kita memperbanyak puasa di bulan Muharram, khususnya besok. Mau bisa puasa tanggal 11, lanjut tanggal 12, tambahin 12, 14, 15. Mampu tidak mampu? Tapi kebanyakan kita itu sibuk mencari dunia, lupa mencari akhirat. Dunia yang kita tempati cepat lambat akan kita tinggalkan. Apa yang akan kita bawa jemaah? Yadba'ul majid salat. Mohon kita mati sehingga terapi kita telok. Keluargana, hartana diamanah. Pernah neku berdepaan mati pas anaan neku ekokuran norok paan. Paan pas ekokur bapak kita saya Allah bapak kada. Anak hanya mengantarkan sampai atas, kemudian mulai nangis. Minggu nangis, oleh 2 minggu, mari Pak berumah. Apa sebenarnya warisannya berteknologi? Lupa kenapa sudah makan di kasurnya leser. Yang bangun lagi dalam teka anak saya soleh, gak mungkin dampingin bapaknya di dalam kuburan. Dia cuma ini nanti. Maka usahakan kita punya amalan secokok. Dan usahakan amalan yang paling mulia itu jamaah yang adalah puasa. Kenapa? Karena orang apasa itu benar-benar lillah kita. Kullu amalin bi'adab lahu. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi, semua amalan anak Adam itu milik dia. Hitungannya itu sudah tepat. 1 dilipat ganda dari 10 jadi 700 kali lipat. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi. Kecuali puasa. Puasa itu milikku kata Allah. Aku yang akan kasih pahala buat orang yang puasa. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang puasa ini meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya karena aku. Bayangkan orang yang puasa ini dingin ribet. Kaki saya tak dengar. Astagfirullah, dingin.
Iya pasar saya astagfirullah. Yang halal ditinggalkan. Masuk kamar, beda air, beda cercer, tak enak. Saya pas. Maka orang puasa itu tidak kelihatan. Ingat sekarang saya baju di sini. Sebagian mungkin sedang puasa tanggal 9. Sebagian. Tapi semua saya tahu. Karena kalau ibadah sholat kelihatan. Kelihatannya apa mengenai baju? Fulan sedang sholat. Dari mana bang? Ya itu aku cetek itu. Fulan sedang puasa. Bagaimana? Itu. Apa saya tahu mereka puasa? Dan apa itu? Ibadah puasa itu ibadah meninggalkan. Maka kalau berbanyak puasa sebagai bekal kita di alam kubur nanti, besok tadi bagikan berbuka buat orang-orang yang sedang berpuasa, berbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla, dan semoga Allah mematikan kita husnul khatimah yang terakhir. Karena ini acara para alumnus yang sudah keluar dari ma'had dan pesantren, tolong antum ajak umat sebanyak-banyaknya menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Hijrahnya Nabi ke Mekah Madinah itu dimulai dengan 6 orang. Karena dan sedangkan lulusan ini sudah mungkin ratusan, mungkin sudah ikut. Maka tolong sampaikan pesan Nabi SAW, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun 1 ayat. Alhamdulillah. Anak itu acara ini dengan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Harapan kita Indonesia yang kita cintai ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Kemarin kejadian COVID-19, banyaknya penyakit-penyakit, banyaknya bencana, itu karena banyaknya dosa. Maka kita memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbul Arsyil Azim, agar mengangkat bala dan musibah yang menimpa negeri ini. Dan semoga Allah Jalla Jalla memberikan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma munzil al kitab mujri as sahab hazim al ahzab ihzim a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Jamaah sekolah dunia, saya terima kasih banyak kepada semua yang punya andil dalam acara ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberi balasan atas semua
sesuai dengan amalannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum